Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Chandra Devi dengan NIM 25130111018 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji normalitas menggunakan Excel dan juga SPSS terkait dengan data pada skripsi cutting yang telah saya temukan. Nah, di sini saya menggunakan skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving berbantuan Live Worksheet terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Karya dari Kak Nikomang Lina Cahyani. Nah, pada skripsi ini, Kak Lina mencantumkan beberapa data, yaitu data nilai sumatif akhir semester atau SLAS dari kelas 8, dari kelas 81 sampai kelas 811, kemudian hasil uji normalitasnya, dan juga data terkait dengan nilai post-test kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, serta uji normalitas pada data nilai post-testnya. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan mulai melakukan uji normalitas dengan menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, baik, ini merupakan data yang tadi telah saya input berkaitan dengan data nilai SAS yang ada pada skripsi Kak Lina tersebut. Nah, di sini pada kelas 81 terdapat 30 data, yang artinya data ini kurang dari 50. Karena data ini kurang dari 50, maka kita bisa menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk melakukan uji normalitasnya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke menu Add-ins, kemudian bisa klik Real Statistic, kemudian klik Data Analyze Tools. Nah, karena kita akan menggunakan metode Shapiro-Wilk, kita bisa menggunakan Descriptive Statistic and Normality. Kemudian klik OK. Nah, karena kita akan berfokus pada metode Shapiro-Wilk saja, maka untuk box plot, centang pada box plot dan juga deskriptif statistik ini tuh bisa dihilangkan. Kemudian pada input range ini kita bisa memasukkan nilai dari keseluruhan siswanya. Oke, sudah. Kemudian beralih pada output range. Nah, di sini untuk hasilnya itu kita bisa bebas memilih di mana saja, asalkan kolom tersebut kosong. Di sini saya akan memilih di sini. Kemudian langsung saja klik OK. Oke, jadi ini adalah hasil uji normalitas menggunakan Excel dari nilai SAS kelas 81. Kemudian lanjut ke data berikutnya, yaitu dari data 82. Nah, karena di sini datanya itu berjumlah 34, yang artinya itu kurang dari 50, maka sama seperti sebelumnya kita akan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Sama seperti langkah yang tadi, kita bisa pencet real statistik, kemudian data analysis tool, descriptive statistic normality, kemudian klik OK. Ini bisa dihilangkan. Kemudian masukkan nilainya. Oke, sini bebas. Oke. Nah, ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk pada data SAS kelas 82. Lanjut ke kelas 83. Sama seperti langkah yang tadi. Oke. Masukkan nilainya. Kemudian untuk outputnya bebas di mana saja untuk mengisi. Oke, jadi ini merupakan hasil dari uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk data SAS kelas 83. Lanjut ke kelas 84. Untuk step by step-nya sama karena keseluruhan data itu berjumlah kurang dari 50. Kemudian ini adalah hasil dari uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk data SAS kelas 84. Ini bisa kita lanjutkan ke data 85. Oke, jadi ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk kelas 85. Lanjutkan dengan kelas 86. Nah, ini untuk hasil uji normalitas untuk kelas 86. Lanjut ke kelas 87. Masukkan nilainya seperti biasa. Oke, jadi ini merupakan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk untuk data kelas 87. Lanjut ke kelas 88. Sama ini, kemudian masukkan nilainya. Outputnya di sini, kemudian ini hilangkan centangnya. Kemudian klik OK. Oke. Jadi ini merupakan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk untuk data kelas 88. Lanjut ke kelas data 89. Bisa dihilangkan, masukkan nilainya. Klik OK. Nah, ini merupakan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk untuk data kelas 89. Lanjutkan ke data kelas 810. Klik OK. Ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk untuk kelas 810. Lanjut untuk kelas yang terakhir yaitu kelas 811. Oke, jadi ini merupakan hasil data dari uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk untuk kelas 811. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai post-test pada kelas eksperimen. Nah, karena data di sini jumlahnya 30, maka sama seperti cara sebelumnya kita akan menggunakan cara atau metode Shapiro-Wilk untuk menguji normalitasnya. Sama berarti karena sama-sama menggunakan metode Shapiro-Wilk, maka langkah-langkah yang kita lakukan juga sama. Oke, kemudian masukkan nilai sebagai input range-nya.
kemudian klik bebas di mana saja, masukkan kosong untuk output range, kemudian klik OK. Nah, jadi ini merupakan hasil uji normalitas Sapiro Build untuk nilai post test pada kelas eksperimen. Nah, untuk data yang terakhir itu ada nilai post test untuk kelas kontrol. Nah, di sini jumlah datanya yaitu 34. Karena data ini itu kurang dari 50, maka sama seperti sebelumnya kita akan menggunakan metode Sapiro Build. Jadi ini klik OK, kemudian ini bisa dihilangkan dan input range atau masukkan nilainya. Kemudian klik di mana saja bebas untuk outputnya dan klik OK. Nah, jadi ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan metode Sapiro Build untuk data nilai post test kelas kontrolnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan menggunakan SPSS. Nah, jadi di sini saya sudah memasukkan data-datanya mulai dari data kelas 81, kemudian kelas 82 sampai kelas 811 dan juga untuk data nilai post test kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Nah, pada uji normalitas menggunakan SPSS ini kita bisa langsung menginputkan atau memasukkan semua data, kemudian kita bisa beralih ke variable view, kemudian pastikan untuk email share di sini itu sudah menggunakan scale. Oke, pastikan semuanya sudah menggunakan scale. Kemudian beralih ke menu analyze, kemudian klik descriptive statistic, kemudian klik explore. Nah, karena pada lampiran cutting tersebut kita data-data ini itu dipisahkan menjadi dua, yaitu data nilai SAS dan juga data nilai post test, maka di sini kita akan menguji untuk data nilai SAS-nya terlebih dahulu. Nah, baik, untuk yang ini itu bisa kita pindahkan ke dependent list dari kelas 81 sampai 811. Oke, kemudian klik plot, kemudian centang normality plot with test, kemudian klik continue. Nah, karena jumlah data atau banyak data pada masing-masing kelas itu berbeda, maka kita perlu memastikan untuk setiap datanya itu tidak mengikuti satu data saja, tetapi memang berbeda-beda pada setiap data. Nah, caranya itu adalah kita bisa klik pada bagian option, kemudian klik yang nomor 2 atau exclude case pairwise, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita tunggu untuk outputnya. Oke, nah di sini kita sudah dapatkan untuk output uji normalitas nilai SAS pada kelas 81 sampai kelas 89. Nah, di sini. Oke, karena datanya itu kurang dari 50, maka kita berfokuskan pada metode Sapiro Wheel-nya. Oke, ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan Sapiro Wheel pada SPSS. Kemudian beralih lagi ke data dua sisa data, yaitu data nilai post test pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Sama seperti sebelumnya, kita bisa klik analyze, kemudian klik descriptive statistic, klik explore, kemudian sini bisa kita kembalikan lagi, kembalikan. Kemudian untuk data nilai post test kelas kontrol dan juga kelas eksperimen, kita bisa pindahkan ke dependent list. Sama seperti cara yang tadi, kita klik plot terlebih dahulu, kemudian centang normality plot with test, kemudian klik continue, beralih pada option, kemudian pilih opsi yang kedua atau exclude case pairwise, kemudian klik continue, and then klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari uji normalitas pada data nilai post test kelas eksperimen dan juga kelas kontrol pada data yang tadi kita telah cantumkan. Kemudian saatnya untuk melakukan pengecekan atau pencocokan apakah output yang kita temukan ini sama dengan yang terlampir pada skripsi cuttingnya. Oke, sekarang kita bisa cek. Oke, yang pertama itu untuk data. Oke, untuk nilai SAS pada kelas 81 sampai 811. Oke, di sini untuk kelas 81 dari skripsi cuttingnya itu diperoleh nilai, kita berfokuskan pada nilai atau opsi 6 saja di sini. Nah, untuk kelas 81 itu diperoleh 123, di sini juga sama 123. Kemudian kelas 82 itu 0,009, di sini juga sama 009. Kemudian pada kelas 83 itu 191, di sini juga sama 191. Kemudian 84 itu 074, di sini juga sama 074. Kemudian 85 ini 136, di sini juga sama 136. Kemudian pada kelas 86 itu diperoleh 240, di sini juga sama 240. Kelas 87 itu 221, di sini juga sama 221. Kelas 88 itu 015, di sini juga sama 015. Kemudian pada kelas 89 ini diperoleh 072, di sini juga sama 072. Kemudian kelas 810 ini juga diperoleh 109, di sini juga sama 109. Dan yang terakhir pada kelas 811 ini diperoleh 486, di sini juga sama 486. Kemudian kita bisa cocokkan untuk nilai post test pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Oke. Maaf. Oke. Oke. Oke, masih sama, kita berfokus ke menu atau bagian stick saja. Nah, di sini pada skripsi cuttingnya itu untuk kelas eksperimennya itu diperoleh nilai 192, di sini juga sama untuk kelas eksperimen, yaitu 192. Kemudian untuk kelas kontrolnya itu diperoleh nilai 069, di sini juga sama untuk kelas kontrolnya itu diperoleh 069. Oke, baik, karena kita sudah menemukan kesesuaian atau kesamaan pada uji normalitas pada skripsi cutting dan juga uji normalitas yang tadi telah kita lakukan, maka data pada skripsi cutting tersebut atau skripsi dari Kak Lina ini itu terbukti benar. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Om Santi.